Banyak sekali peraturan-peraturan pemerintah ya yang sangat merugikan rakyatnya ya. Jadi saya melihat sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang ibu kita itu diserang dari segala macam sisi, dari segi akidah, dari segi intelijensia dan juga moral. Itu semuanya itu untuk anak cucu kita itu benar-benar mengancam sekali. Kita lihat juga kan di mana masalah PPK. Apa susahnya sih presiden bilang kalau kamu nggak beres saya ganti, gitu. Apakah presiden bukan kepala pemerintahan? Atau dia sebetulnya menentukan pemerintahan atau tidak menentukan pemerintahan? Kan rakyat kemudian menjadi bingung. Jadi sebetulnya presiden berkuasa atau tidak? Kalau dia tidak berkuasa ngapain kita pilih ketika lagi pemilu? Ini oligarki ini tidak berwujud ya kali ya, invisible hand. Saya bilang invisible hand. Teman saya mengkoreksi, enggak Vin. Sekarang oligarki berwujud. Wujudnya apa? Salah satu saja. Yang melarang dibukanya data HGU, hak guna usaha, sehingga kita nggak bisa tahu siapa sih yang punya tanah. Hukum kekekalan oligarki. Hukum kekekalan oligarki. Asfinawati tadi mendeteksi terjadinya hukum kekekalan itu yang mengakibatkan presiden tidak punya akses untuk mengatur pemerintahnya sendiri, dan itu intinya. Mau 2024 oke, boleh, tapi konsekuensinya hukum kekekalan oligarki akan menghasilkan kembali keburukannya. Karena itu saya majukan supaya jangan pakai fasilitas pemilu. Mereka ini sebagian ada di dalam, masuk ke dalam ranah kekuasaan, tapi mayoritas tidak mau. Dia orang yang enggan muncul di permukaan. Dia akan menempatkan pion-pionnya untuk mengisi ruang kekuasaan. Nah itu hukum kerjanya. Citra Jokowi disebut semakin buruk karena secara politik kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19 telah keliru sejak awal. Jokowi dalam mengambil kebijakan mengabaikan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 53 dan Pasal 55 ya. Kita menilai Jokowi berpotensi diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden sehingga Ada apa? MSK mendesak Jokowi mundur hingga diadili di sidang istimewa. Presiden cepat resign. Politikus Partai Umat malam sambat kaban akrab disapa MS Kaban mendesak Presiden Jokowi mundur hingga diadili dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasalnya MS Kaban menilai Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR untuk COVID-19. Setelah PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR. Ujarnya melalui akun Twitter pribadi @mskaban3. Lanjut, pelanggaran konstitusi dan abuse of power. Penentuan harga PCR Presiden terlibat bersama pembantunya, menteri, begitulah imbuhnya. Faktanya lanjut MS Kaban yang berkata kleptokrasi memang ada. Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada, begitulah tugasnya. Bukan kali ini saja MS Kaban mengkritik Presiden Jokowi. Ex-Menteri Kehutanan ini juga pernah membandingkan kasus Habib Rizik Syihab dengan keputusan Presiden Jokowi. Pemerintah Jokowi bersama DPR RI membuat Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kok nggak ada sanksi? Tuturnya beberapa hari lalu dilansir dari Galamedia Minggu 19 Desember 2021. Dalam cuitannya itu, MS Kaban meminta agar pihak terkait membebaskan HRS tanpa syarat. Habib Rizik Syihab yang melanggar prokes dan kerumunan sudah bayar denda tetap di penjara. Ini gagal adalah bebaskan HRS tanpa syarat, begitulah tandasnya. Setelah itu, MS Kaban juga sempat meminta Presiden Jokowi mundur lagi pada Sabtu 27 Desember. Setelah itu, MS Kaban juga sempat meminta Presiden Jokowi mundur lagi pada Sabtu 27 November 2021 melalui cuitannya. Menurutnya, Jokowi pantas mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu juga menilai bahwa Jokowi dan para pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Masih adakah wibawa pemerintah Pres Jokowi pasca keputusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Presiden bersama parlemen, para pendukung Presiden melanggar Undang-Undang Dasar 45, tidak ada sanksi. Presiden burung NKRI, logika waras jika against Undang-Undang Dasar 45, ia mundur. Begitulah cuitannya.
Sembako mahal, emak-emak minta Jokowi mundur, legowo. Presiden Joko Widodo gagal memimpin bangsa Indonesia dengan indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Sebagai bentuk tanggung jawab gagal dalam memimpin bangsa Indonesia, mantan wali kota Solo itu sebaiknya menyatakan mundur. Jokowi mundur dengan legowo karena tidak berhasil memimpin bangsa Indonesia. Kata dia sih, emak-emak yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat dalam pernyataan yang diterima redaksi. Kata dia sih, keberhasilan pemerintah bisa dilihat harga sembako. Kalau tidak bisa mengendalikan kebutuhan pokok, berarti pemerintah gagal. Bukan hanya presiden, kabinet dan kepala daerah pun gagal. Pemerintah harus sadar diri. Rakyat sudah muak situasi saat ini, kesulitan ekonomi rakyat setiap hari makin sulit sehingga 2022 Jokowi mau mundur. Begitulah jelasnya. Pengamat politik Muslim Arbi menilai emak-emak yang meminta Jokowi mundur merupakan suara dari rakyat. Kalau mama sudah bersuara bisa mengguncang Indonesia, ungkap Muslim. Kata Muslim, emak-emak melihat realitas ekonomi di kalangan bawah makin sulit di era Jokowi. Berbagai kebijakan Jokowi tidak berpihak ke masyarakat kecil. Begitulah jelasnya. Aziz Yanuar beri kabar terbaru soal kasus Habib Bahar. Simaklah. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar memberikan kabar terbaru kasus kliennya terkait dugaan penyebaran berita bohong. Dia mengatakan kliennya sudah 3 kali menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat terkait kasus tersebut. Selain menjalani pemeriksaan pada Senin 3 Januari, Habib Bahar sudah menjalani 2 kali pemeriksaan tambahan dalam statusnya sebagai tersangka. Di sisi lain, Habib Bahar dalam kondisi baik saat terakhir kali bertemu dirinya pada Rabu 5 Januari. Penglihatan saya baik-baik saja, cuma saya tidak tahu detailnya. Belum diperiksa kesehatan, nanti dibilang sehat ternyata tidak sehat. Saya yang dipermasalahkan, ungkap dia. Sebelumnya penyidik Polda Jabar menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong yang disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, menyampaikan, dari hasil penyidikan dan pemeriksaan pada Senin 3 Januari, penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti. Habib Bahar bin Smith langsung ditahan Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka. Habib Bahar ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Mapolda Jabar. Habib Bahar bin Smith kembali menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong. Sebelum ditetapkan, ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya sudah menebak kalau Habib Bahar akan kembali menjadi tersangka. Tembakan itu muncul usai sosok tersebut melihat sendiri bagaimana Habib Bahar diperlakukan oleh pihak kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Sosok yang kemudian menebak bahwa Habib Bahar akan menjadi tersangka lagi adalah sang pengacara, Aziz Yanuar. Kesaksian Aziz yang mengaku sudah bisa menebak sebelum Habib Bahar menjadi tersangka, itu disampaikan dalam program YouTube Indonesia Lawyers Club. Mula-mula Aziz menjelaskan seputar kronologi pemeriksaan sampai penetapan Habib Bahar sebagai tersangka. Tiba di Mapolda Jawa Barat, Habib Bahar kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh polisi. Sampai kemudian Habib Bahar menjalani pemeriksaan selama sekitar 11 jam perihal kasus yang disangkakan kepadanya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat yang lalu pada 3 Januari 2022, ucap Aziz. Selama Habib Bahar menjalani pemeriksaan, Aziz mengaku mencium gelagat aneh dalam proses tersebut. Aziz mengungkapkan bahwa di sela-sela pemeriksaan, Habib Bahar tampak dikawal oleh polisi kemanapun dirinya bergerak. Setelah pemeriksaan itu, maraton yang kami juga sebenarnya juga sudah menyadari karena pengalaman. Arahnya pemeriksaan itu sudah terlihat memang. Begitulah ungkapnya. Aziz menuturkan meskipun ketika itu masih diperiksa sebagai saksi, Habib Bahar sudah diperlakukan sebagai tersangka. Beliau itu di BAP sebagai saksi awalnya. Tapi dari pemeriksaan itu sudah terlihat arahnya beliau akan dijadikan tersangka. Begitulah tuturnya. Hal tersebut menurut Aziz terlihat dari perlakuan polisi terhadap Habib Bahar yang terus mengawalnya, termasuk saat sholat dan makan. Setelah pemeriksaan keesokan paginya, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Kemudian naik ke penetapan sebagai tersangka, kemudian lanjut dengan penangkapan dan penahanan. Tandas Aziz Yanuar.